Melihat sosok hitam di belakang rumah, orang ini malah ditarik masuk ke alam gaib. Jadi di mana hari yang ketujuh itu mereka itu kayak kumpul gitu. Kayak kumpulnya saya dipanggil lagi kan. Setelah jam 11 malam saya dipanggil lagi. Kayak ditarik lagi. Pas saya masuk ke dalam itu mereka kayak udah kumpul gitu. Kayak kumpul keluarga gitu. Dan ada sosok wanita lagi yang di awal pertama saya kenalan itu namanya Dewi. Ketika saya lagi duduk, tiba-tiba Dewi nganterin makanan lah gitu. Dan makanannya itu beda dengan kita gitu. Ini kita kayak wafer, dia itu kayak wafer gitu bang. Nah, bentuknya kayak tempe tapi gepeng gitu. Dan itu dimakan oleh mereka gitu. Dan airnya beda sama kita. Airnya kayak merah-merah gitu semuanya. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Di video kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat dia diajak masuk ke alam gaib. Dan langsung aja kita gas kenalan. Abang, kenalan dulu, namanya siapa? Awang. Awang? Iya. Kayak orang Sunda? Iya, Sunda itu nama kesayangan almarhum ibu. Oh, Sundanya mana? Banten. Oh, Banten. Banten. Berarti manggilnya Akang dong? Bisa Akang, bisa Aang gitu, seperti itu ya. AA ya? Kang Awang? Awang gitu. Kang Awang Kang aja Awang, ya? iya boleh. Katanya Kang Awang tuh biasanya ke angkasa ya? Di awang-awang. Bener ya? Nah seperti itulah. Oke. Nama Ini berarti kesayangan. dari Banten nih? Dari Banten perbatasan. Oke. Karena jauh nih, kita Iya. pesan minum dulu ya. Siap. Oke, Mbak. Kita punya menu sajian Jalan Buntu nih, Kang. Mau minum apa? Mesen kopi nyipelet aja deh. Kopinya. Saya tes cukup janda. Oke. Sudah. Ya, makasih Mbak. Kang Awang, tadi saya sempat dikasih tahu nih. Ternyata Kang Awang ini pernah dibawa ke alam gaib atau desa gaib ya? Alam gaib, desa gaib sama. Oh gitu. Iya. Itu berapa lama? Sepekan, seminggu. Seminggu. Ya. Gimana caranya bisa masuk ke alam gaib? Ada sosok makhluk tinggi besar yang mana dia hadir di hadapan saya dan tiba-tiba dia suruh masuk saya ke dalam ke badannya itu. Oh. Jadi ketika saya duduk di belakang rumah, tinggi besar banget itu. Lalu tiba-tiba saya seperti itu, gayanya dia. Saya ngelihat tangannya itu gede banget, terus gini. Tiba-tiba saya masuk ke dalam. Baru tersadar ternyata ada di dalam. Iya, ketika saya masuk ke dalam, saya lihat, apa ini? Kok tinggi-tinggi banget gedung-gedung gitu. Oke Kang, tahan dulu ceritanya. Setelah minumannya datang kita lanjut ya. Siap. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari Kang Awang nih pada saat dibawa ke alam gaib, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Kang, kopinya langsung dicobain. Mantap nih. Iya, ini seger ceritanya. Silakan Kang. Oke, ini dulu ya. Ya. Oke Kang, lanjut aja ya. Lanjut. Pengen tahu nih, sebetulnya awal mula ceritanya bisa sampai ke alam gaib itu seperti apa nih? Iya, tahun 2014 saya bertemu dengan sosok wanita, dan wanita ini yang saat ini jadi pasangan hidup saya, istri saya. Setelah menikah, kami memutuskan untuk tinggal di rumah mertua, di rumahnya istri lah. Di mana itu, Kang? Di Kampung Tenjo. Oke. Ya, Kampung Tenjo. Setelah saya menikah, setelah 40 hari menikah, saya kembali beraktivitas kerja. Akan tetapi perusahaan itu tidak bisa menerima saya lagi. Oh. Dengan alasan saya katanya sekarang sudah tidak bisa kerja lagi. Bermacam alasan lah. Saya sudah mohon-mohon untuk saya bisa kerja lagi seperti itu kan. Dimana saya butuh tanggung jawab besar di situ. Tetapi mantan bos saya itu menyuruh saya untuk cari tempat yang lain aja kerja. Sudah saya pulang ke rumah, saya coba untuk cari pekerjaan yang lain.
selama 3 minggu berturut-turut tidak menemukan pekerjaan yang menurut saya itu adalah potensi saya. Akhirnya saya kerja bangunan, Bang. Di Alam Sutra, Di Alam Tangerang. Sutra. Kerja bangunan itu dengan kondisi saya masih pengantin baru, saya kerja di Alam Sutra dengan penuh cacian lah. Cacian dari teman-teman istri, dari saudara-saudara istri, dari keluarga saya juga. Yang mana masa pengantin baru suaminya kerja bangunan kan seperti itu. Oh, oke. Di situ juga di kerja bangunan juga saya ngerasa kayak, aduh gimana nih ya, saya masih muda dengan kondisi ya dulu pernah kita berpenampilan style lah ya. Lalu ketika menikah dengan penampilan yang sangat kotor, sehingga saya diejek sama orang-orang anak kecil situ, orang gila, orang gila, orang gila gitu. Ketika di Alam Sutra itu sedih, sangat sedih sekali saya. Cuman gimana, ini adalah kebutuhan saya, harus saya penuhi gitu. Setelah saya pulang dari pekerjaan Alam Sutra itu bangunan, 3 minggu kita kerja nggak dibayar. Mandornya kabur. Oh, Saya, om saya, saudara saya, sama Romi, teman saya juga. Kita kerja berempat di Alam Sutra. Tiba-tiba orang yang nyuruh kita kerja kabur tanpa kabar. Akhirnya kita mau untuk pulang dong gitu. Kita pulang ke rumah bukannya bawa rezeki, malah bawa pakaian kotor gitu. Terus istri saya bilang, ngapain pulang? Kalau nggak bawa uang kan? Gitu. Belum beli make up, belum beli itu, ya gimana? Saya bilang, emang nggak dibayar gitu. Akhirnya saya setelah diomongin seperti itu, saya pergi dong ke rumah orang tua saya. Saya cerita ke orang tua saya bahwa saya saat ini tidak punya kerjaan gitu. Almarhum ibu saya bilang, bawa aja tuh beras gitu, buat ke rumah. Bawa beras. Setelah bawa beras ke rumah, dapat 2 minggu saya sakit. Karena saya tinggal di rumah mertua, kondisinya saya di depan, kamar saya di depan sama istri saya, mertua saya di belakang sini, kamar mandi itu di sini, Kang. Dan kalau saya pulang itu ada di tengah-tengah pintunya, pintu masuknya. Nah pas saya pulang dari satu lokasi, yang mana lokasi ini saya pernah bertemu teman lah gitu ya. Saya ngobrol sama teman, saya pulang dulu ya. Nanti kalau ada kerjaan kasih tahu saya. Saya pas pulang ke rumah, pas saya mau mandi, dari kamar mandi, saya ambil anduk, saya masuk ke kamar, ke depan. Setelah itu saya balik lagi ke kamar mandi, tiba-tiba saya kayak nginjak jarum di kamar mandi itu. Sedangkan rumah mertua itu satu dari jalan ini begini, Kang, gitu. Dari jalan raya itu ke bawah itu cuman masuk ke pintu gitu, Kang. Jadi nggak ada selah lagi. Jadi jalan, pintu, kamar mandi. oke. Jadi langsung gitu. Nah saya pas masuk ke dalam kamar mandi, ambil anduk, saya ke kamar, saya bilang mau mandi gitu kan. Pas saya balik ke kamar mandi, itu kayak ke kepala nyampainya. Saya bilang gini, astagfirullahaladzim, saya mau angkat gini, susah banget kaki ini. Sakit ini, sangat luar biasa sakit. Saya mau ngomong, gitu. Nggak bisa. Akhirnya saya tarik kencang, astagfirullahaladzim gitu. Langsung saya pegang ke tembok, ke yang arah dapur kan, ini. Saya bilang gini, astagfirullahaladzim. Nah, saya lari itu ke depan, ke kamar. Pas di kamar itu, Kang, itu kayak ada yang jalan. Pas saya masuk ke dalam kamar, ke pintu, baru saya duduk di sofa kamar. Saya di dalam kamar itu ada sofa kecil, bangku kecil gitu. Itu dari kaki itu kayak jalan, set ke sini. Percis kayak tikus, jalan tapi kecil kayak anak tikus gitu. Sakit luar biasa. Saya hidup ini udah kayak mau mati. Wah. Nah istri saya ini, pas saya ke dalam, istri saya nggak ada gitu. Ternyata dia di depan, lagi kumpul nih sama bibinya gitu. Saya teriak, gitu, Neng, gitu. Oi, saya dengar, masuk dia ke dalam. Kondisi saya sudah pucat sekali. Teriak kan dong, dia teriak, tolong. Dari jam 5 sore
saya pingsan, saya ingat lagi jam 11 malam. Dan itu kondisi saya udah banyak orang gitu. Tetangga saya, orang tua saya, keluarga besarnya dia. Ternyata ada satu keluarga saya yang manggil paranormal lah. Oh. Ibu-ibu. Katanya saya itu ngamuk. Kayak kesurupan katanya gitu. Ada Mang Jadin itu manggil paranormal itu. Saya taunya pas saya bangun, loh kok ada dia, saya bilang gitu. Saya bilang, kunaon mak gitu. Maneh made mantas diri itu, kamu hati-hati tadi kamu habis dari sana ya katanya gitu. Saya bilang habis dari mana? Enggak. Dia tahu bahwa saya habis dari teman saya gitu. Katanya dia kateker. Kateker itu kayak kita nginjek benda ataupun batu nisan gitu bang. Bahasanya kateker gitu. Kita kayak jalan di rumah orang, ada benda yang tanaman entah itu jaga pagar gaib atau apa gitu. Nah tiba-tiba saya keinjak gitu. Oh. Di situ dia bilangnya, saya bilang mana mungkin, saya bilang rumah teman saya jelek kok, saya bilang gitu kan. Masa dia naruh pagar gaib, saya bilang gitu. Ya udahlah saya hiraukan kan. Waktu saya ada beberapa teman juga mengunjungi saya karena kondisi saya di situ udah kayak mau meninggal gitu bang. Dan saya juga di waktu pingsan itu saya tidak sadar. Saya tidak sadar bahwa saya ini ada di mana, ngapain nggak. Udah saking sakitnya gitu. Nah setelah kejadian itu di malam itu saya coba karena saya capek lah ya. Saya dikasih air, dikasih jampe lah sama ibu-ibu itu. Tidur bang itu. Saya tidur, saya bangun pagi. Setelah bangun pagi itu, saya coba untuk bertanya lagi dong sama istri, sebenarnya kenapa sih gitu? Saya ini kenapa? Saya bilang gitu. Ada apa ini rumah? Saya bilang gitu. Kok semenjak saya tinggal di sini ada aja problemnya. Saya dikeluarkan di pekerjaan, teman nggak ada yang deket. Saya kerja bangunan tiba-tiba dibawa kabur uangnya. Saya bilang gitu. Kata saya, nggak ada apa-apa ini, nggak ada apa-apa. Kamu jangan seujon gitu. Mana pula seujon gitu. Nah, saya ingat omongan ibu saya yang semalam tuh. Pas saya lagi sadar itu, dia bilang, kayak imahnya gitu. Pulang gitu. Nah, akhirnya saya, oh iya ibu saya nyuruh saya pulang gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya izinnya, saya mau ke Lunggede, saya bilang gitu. Nah, Lunggede itu kampung ibu saya gitu. Saya pulang, berangkat itu jam 1 siang. Saya nyampe ke rumah ibu saya lah ya, jam 2, karena saya banyak mampir di jalan. Saya nyampe ke rumah, Assalamualaikum, saya bilang. Mak, saya bilang. Masuk aja ruang. Saya ke dalam. Karena ibu saya itu kalau waktu siang itu habis dohor itu pasti dia menggunakan mukena. Duduklah dia di ini tempat sholat ya. Assalamualaikum, ibu saya nyari kemana ibu nih. Saya masuk ke dalam. Ibu saya itu kayak ngobrol berdua kayak gini nih. Nggak tahu sosok itu siapa gitu. Dia kayak ngobrol kayak gini. Orang tuh ibu-ibu tuh kalau inilah pakai mukena ya gini. Dia kayak ngobrol kayak gini nih. Kudu kumaha gitu, anjing kudu kumaha kamana gitu. Nah ternyata pas saya kondisi waktu itu sakit, ibu saya pulang ke rumah, dia tidur, dia mimpi bang. Mimpinya apa coba bang? Mimpinya itu saya dianterin sama kakeknya istri itu dengan kondisi cuma tulang doang. Tulang doang. Waduh. Saya masih ingat itu ketika saya masuk ke dalam, terus ibu saya bilang gini, dia gitu. Saya tahu ibu saya ngobrol gitu. Ibu saya ngobrol dengan sosok laki-laki, tapi saya nggak kenal laki-laki itu gitu. Saya masuk ke dalam, Mak, saya kan namanya anak kan nggak enak ya, orang lagi ngobrol masa kita nyamperin gitu. Udah ke sini ya, terus ke dia gitu. Saya duduk ya. Pas saya duduk, bang, sosok laki-laki ini nggak ada. Oh. Ibu saya itu netesin air mata, almarhum. Ceng, sing sabarnya gitu, bahasanya. Saya masih ingat bahasa almarhum ibu saya itu, karena saya paling dekat bang sama almarhum ibu itu.
Karena saya kurang kasih sayang orang tua. Dan dari kecil sampai saya dewasa, sampai saya menikah, ibu saya ngurus. Oh iya. Jadi ibu saya tahu saya gitu. Dia ngusap saya. Dia bilang, "Ceng, sing sabarnya," gitu. Ya, emang kunaon, Mak? Emang ngimpi keur peuting, katanya. Awang ka dia dikirim tulang doang ku abah katok. Isu kemah kanu uanya gitu. Ibu saya nyuruh saya ke uwa saya gitu, Bang. Buat saya bertanya gitu. Saya seperti kenapa gitu. Saya ngadukan sama ibu saya, "Ma, kunaon sih, Ma, ya seperti ini," gitu. Kemarin-kemarin saya kerja kok saya habis menikah saya seperti ini gitu. Sebenarnya saya kan dilarang sama orang tua saya untuk menikah gitu. Iya. Jangan dulu menikah lah gitu. Cuman karena saya punya abah juga, waktu abah ngurusin saya waktu kecil, waktu saya pesantren gitu kan. Sayang katanya gitu, jangan pacaran lama-lama gitu. Saya keinget abah, tapi ya ibu saya ya udah katanya kalau mau nikah mah gitu. Nah, kondisi saya seperti ini saya harus bilang ke siapa lagi gitu. Saya bilang ke ibu gitu, "Mak, kudu kumaha, Mak, bagaimana, Mak?" gitu. Ya udah besok kamu ke Rangkas, ke Gantarawang, ke uwa saya. Akhirnya saya ke uwa saya gitu. Ibu saya itu nyuruh saya ke Gantarawang ngasih uang, saya masih ingat 57.000. Beliau ngasih ongkos ke saya 57.000. Saya kasih ke saya 75.000. Akhirnya saya berangkat, Bang. Saya nggak pulang lagi ke rumah. Karena nggak ada info apapun dari istri saya gitu. Akhirnya saya pergi ke Gantarawang, ketemu uwa saya. Di tengah perjalanan saya naik kereta, ada aja, Bang, salah naik kereta saya. Di stasiun Tenjo, dari rumah ke stasiun Tenjo itu jaraknya kurang lebih hampir 15 menit lah. Stasiun Tenjo, saya beli tiket. Kenapa saya beli tiket ke Tanah Abang? Aturannya saya ke Rangkas Bitung gitu. Itu kayak dipersulit banget saya ke sana gitu. Saya naik. Pas kok ditanya nggak nyampe saya bilang gitu. Terus Parung Panjang, "Bang, ini kemana?" "Ke Tanah Abang." "Loh, salah saya ini." Turun lagi, naik kereta lagi. Saya baca aja bismillahirrahmanirrahim. Ada apa? Kunaon nih. Waktu itu kan saya nggak pakai handphone. Nunggu lagi kereta, Pak. Abang percaya nggak, di dalam kereta saya kebawa ke Merak. Naik lagi kayak orang linglung. Turun di Rangkas. Saya naik kereta yang ke arah Rangkas Bitung. Bener naik. Dari stasiun Tenjo, Tiga Raksa, Cikuya, Citeras, Maja, Citeras, Rangkas Bitung. Dari Rangkas Bitung, tiba-tiba saya ada di kereta ke arah Merak. Saya bilang, wah aneh nih. Saya bilang gitu kan. Akhirnya di Merak itu saya berhenti di Karanghantu. Sesudah nyampe Karanghantu, istirahat. Pas maghrib kan. Iya. Akhirnya ada musola, sholat saya situ. Saya bilang, saya ini mau cari jalan keluar gitu, pengen silaturahmi. Kenapa saya sampai dibawa ke sana ke sini, saya bilang gitu. Ngobrol lah, saya ketemu sama DKM lah, kayak imam musola gitu. "Jang, reka mana?" "Reka Rangkas, Pak," saya bilang gitu. "Mau ke rumah siapa?" "Ke rumah Uwa," saya suruh ibu saya. "Atuh jauh ke sini mah," katanya gitu. "Kelewat." "Iya, tadi saya naik di Tenjo, Pak, ke Parung Panjang. Saya naik ke Parung Panjang, ke Rangkas Bitung, tiba-tiba saya ada di sini," saya bilang gitu. "Ujang geus mamcan," gitu. "Udah makan belum?" "Belum, Pak," saya bilang gitu. "Emang bawa uang pas-pasan," gitu. Dikasih makan lah sama bapak itu gitu. Nah, pas saya makan, tiba-tiba bapak itu nyuruh saya ke belakang. Di Karanghantu itu ada makam. Nyi Putri, namanya Nyi Putri, kuncung berem, kuncung putih.
Nah, julukannya di sana Kunci Putri katanya. Jang, jara bela kadinya gitu. Lah saya ke situ. Kunci Putri. Tapi katanya kalau ke sini itu nggak ada kereta lagi kalau habis maghrib katanya gitu. Oh gitu ya Pak. Kata Ujang kalau mau tidur di sana aja belakang ya di Keramat katanya. Ya, terpaksa dong, kalau masalah itu kan saya nggak enak lah. Nah kebetulan saya suka jarah kan, akhirnya saya ketemulah tempat keramat namanya Putri di tengah-tengah sawah. Nggak jauh dari stasiun. Lokasinya jalan kaki itu jalan kurang lebih hampir 5 menit. Nyebrang ada sawah, di tengah-tengah saya itu ada makam. Ada makam keramat. Nah makam keramat ini ternyata dikunci Bang. Sama juru kuncinya, gitu, juru kuncinya gitu. Saya masuk ke dalam, mana ini ya pintunya, saya bilang gitu. Akhirnya ada air deh, saya bilang gitu. Karena haus saya ngambil, minum aja tuh air sumur. Air sumur, saya diem nunggu Isya kan. Habis Isya, saya diem, datanglah juru kunci Bang. Ke situ bawa tamu dia ceritanya. Bah, bilang gitu. Oh, dari mana deh? Katanya gitu. Dari Tenjo, saya bilang gitu. Oh sendiri nih? Iya sendiri. Ya udah masuk sini. Baik banget Abah itu. Abah juru kunci ini juru saya masuk ke dalam. Pas saya masuk ke dalam, itu hawanya beda banget. Di depan saya itu kayak ada angin kecil gitu, gitu. Saya diem, halusinasi mungkin menurut saya ya. Sampai jam 11, jam 12, jam 1 Bang, saya tidur di dalam kondisinya. Abah sudah pulang, tapi Abah kunci saya di dalam. Katanya saya tidur. Saya pas bangun jam 1 malam. Aduh, kebelet pipis saya bilang. Pas saya buka, itu nggak ada jendela lagi. Cuman pintu sama bolongan-bolongan tembok gitu loh. Aduh, gimana ini ya? Saya tahan itu Bang, sampai saya tertidur di lokasi itu. Di makam keramat itu. Pas saya tidur lagi jam 1:30 atau jam 2, saya nggak ada ngerasa takut, tiba-tiba saya mimpi. Mimpi didatengin sosok ular, panjang, tapi ularnya itu cuma segini doang. Kesini manusia, kesini ular gitu. Dia datang dari lorong itu banyakan, di depannya itu 3 sosok. Tapi dia bawa kantong kresek. Kresek warna merah, saya masih ingat banget. Saya ketika saya tidur mimpi, lalu saya ngeliat, saya gini Bang nih, tidurnya gini nih. Saya bilang gini, sahanya suara seperti itu, suara kresek gitu ya. Wih, gelis amat, saya bilang. Tapi saya ngelihat ke bawahnya, orai, saya bilang gitu. Pas saya, orai, saya kebangun. Ternyata jam 4, jam 4:30 lah, saya kurang tahu lah. Karena jeda dari situ nggak lama subuh gitu. Saya bilang, astagfirullahaladzim. Kenapa ya ini? Bilang gitu. Akhirnya datanglah si Abah ini subuh nih ke situ, udah mau ke keramat itu. Pas nyampe keramat, Dek, udah bangun? Udah Bah, dari tadi saya udah bangun. Dibukalah sama Abah. Maaf ya, tadi saya nggak mau bangunin karena tidur kan gitu. Akhirnya saya keluar, Bah saya mau pamit ya, katanya kan kalau kereta dari Merak itu cuma ada habis subuh, siang, dan sore, udah itu doang, nggak ada lagi. Saya ngejar wak kereta dong, Bah pamitnya Bah, saya bilang gitu. Doain saya nanti kalau dari saya kesini lagi, karena saya mau ketemu wak saya. Akhirnya saya naik kereta lagi, pas subuh, jam 5 lah, saya naik kereta ke Rangkas. Di Rangkas, tiba-tiba ada yang ngejemput saya Bang, pakai motor. Katanya saya ditunggu sama uwa saya. Itu nggak ada yang ngasih tahu. Nggak ada yang ngasih tahu, ibu ngasih tahu ke uwa. Saya nggak ngomong ke uwa bahwa saya mau ke rumah uwa gitu. Pas saya ke rumah uwa, kakak naik ojek, kayak naik ojek gitulah. Ayo naik gitu. Mau ke rumah uwa kan? Iya, bilang gitu. Ayo naik. Saya diturunin di tempat kayak gang. Udah sampai sini aja ya, kata dia gitu. Mamang ada kerjaan lagi, katanya gitu. Oh gitu Mang, iya. Itu saya nggak punya uang. Pas saya jalan ke situ, jalan kaki, uwa itu udah nunggu di depan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada yuk. Wah, katanya. Saya ngobrol. Wah, disuruh emak ke dia, disuruh emak ke sini. Oh ya udah, katanya.
Saya masuk ke dalam, langsung saya dimandiin. Nggak ngomong apa lagi. Wah itu kayak udah tahu bahwa kondisi saya ini harus diginiin gitu. Pas masuk ke ruangannya saya masuk ke dalam rumah tuh. Di dalam ruangan itu ada tempat sholat, ada tempat ritualnya Dan itu rumahnya panggung gitu. Saya masuk ke dalam, pas saya masuk ke dalam, wah kemana lagi ya? Karep. Wah nggak banyak ngomong. Saya masuk ke dalam, tiba-tiba saya kayak di black gitu. Trek gitu. Trek. Dia pakai batu tapi kayak di black gitu bang. Trek gitu. Semuanya gitu. Itu sakit banget. Katanya saya itu kena santet. Oh. Jadi ada yang suka istri gitu. Istri saya waktu gadis itu ada yang tidak suka dengan menikah sama saya gitu. Itu kata uang saya kan. Saya bilang pantas Wak. Habis menikah saya kerja dikeluarin. Baru saya cerita di situ Kang. Cerita sama uang saya bilang gini, besok mah banyakin jarah katanya gitu. Terus jarahlah ke sana katanya gitu. Kemana lagi? Ke Banten, ke Nyi Putri. Udah, saya bilang gitu. Sebelum kesini saya ke Uwa dulu. Makanya saya mau cerita Wah, saya bilang gitu. Ini kan datang langsung saya dimandiin aja kan sama Uwa. Saya baru cerita dari situ. Itu nyambung bang. Dari saya, kenapa saya naik kereta itu tiba-tiba ada di Merak. Ternyata Uwa saya itu nyuruh saya ke Nyi Putri gitu. Oh. Nah pas saya di rumah Uwa, saya nginep dalam rumah Uwa. Ngobrol panjang lebar tuh. Wah saya tuh capek Wah kayak gini terus, saya bilang gitu. Saya dihina, terus saya baru rumah tangga segini Wah, gimana Wah, kata Wah, nih amalin. Saya dikasih amalan tuh sama Wah. Pas saya dikasih amalan, saya pulang dengan kondisi ya happy aja, karena saya udah tahu nih, oh saya seperti ini gitu. Saya pulang ke rumah, istri saya kabur, nggak ada di rumah. Saya nyampe itu sore. Saya pulang pagi nyampe sore karena Rangkas itu jauh. Pas saya nyampe rumah istri saya kabur. Bukan kabur pergi dari rumah gitu ya. Pergi sudah 2 hari gitu. Pas saya pergi ke rumah orang tua saya, ternyata istri saya juga pergi ke rumah temennya. Oh. Kayak nggak betah di rumah itu. Setelah pulang dari Rangkas, sebulan kemudian istri saya udah melahirkan kan bang. Dan usia anak saya ini udah hampir 3 bulan waktu itu. Oh, oke. Waktu itu udah hampir 3 bulan. Dan saya banyak tuntutan. Belum beli susu, belum beli ini, beli pampers dan sebagainya. Saya nggak kerja. Bukan nggak mau kerja, saya udah nyari kerja, saya bilang gitu. Saya udah ngojek, udah jualan ikan bandeng. Saya bilang, tapi nggak dapat kerjaan. Akhirnya, istri saya itu pengennya cerai gitu. Udahlah, kalau nggak bisa bagian, udah mending udahan aja gitu. Akhirnya saya pergilah bang, dari rumah itu. Pergi ke satu lokasi, dan lokasi ini kayak keramat gitu. Itu jalan kaki. Jam berapa? Jam 3. 3 apa nih? 3 pagi. Oke. Karena ada keributan kecil di dalam ruangan kamar itu. Saya pergi jam 3 pagi ke keramat, nyampe jam 6 pagi. Udah buntu. Bingung saya harus gimana nih, saya bilang gitu. Saya udah nyariat, udah ke sana, udah ke sini. Udah coba untuk usaha, tapi nggak menemukan hasil. Akhirnya saya ke keramat di yang namanya Keramat Kibit Masan. Jadi di rumah saya kurang lebih hampir 1 jam perjalanan itu ada makam keramat. Tapi karena saya kondisinya tidak jelas, saya nyampe pagi ke situ. Santai, berhenti di saung. Nyampe lah satu lokasi makam keramat. Nah, di makam keramat ini bang, biasanya ada orang, tapi itu tidak ada satu orang pun. Dari hari pertama sampai hari ketiga nggak ada satu orang pun yang mengunjungi lokasi keramat itu. Nggak ada yang jarah. Biasanya kan kalau tempat keramat itu bisa suka ada 1 orang 2 orang gitu. Anehnya lagi, pas saya di sana nggak ada satu makanan pun bang. Udahlah, hidup itu mau mati mau enggak lah, saya bilang itu. Saya udah pasrah. Duduk saya di dalam keramat, udah mau maghrib nih, dari siang udah mau maghrib. Saya sholat maghrib, pas sholat maghrib ada suara yang nggak jelas. Menurut saya nggak ada orang tapi ada suaranya. Pas saya sholat maghrib, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin. Amin. Di belakang saya tuh kayak ada suara amin menggema. Saya gini aja. Aduh. Bingung ini mau nengok ke belakang atau gimana, saya bilang ini. Selanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya sholat lagi. Pas rakaat yang kedua, saya gini lagi, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Amin. Suara perempuan, tapi jauh gitu. Amin gitu. Kecil tapi nyaring gitu ke telinga saya. Saya bilang, itu udah bingung harus gimana saya. Duduk langsung saya. Pas saya duduk, rakaat yang ketiga, saya bilang, At-Tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak berani ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus istighfar dari pertama itu nggak ketemu yang namanya la ilaha illa anta subhanaka. Nggak ada. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena tadi kayaknya banyak banget gitu. Saya nggak ada suara itu orang datang pakai motor atau ada orang suara ngobrol, tuh nggak ada. Jadi dan itu ada suara suara itu ada. Astagfirullahaladzim. Pas saya sadar itu jam 1 malam. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Saya memberanikan diri itu untuk duduk untuk buat istighfar karena saya takut ke belakang. Karena saya tahu di belakang itu saya nggak ada orang gitu. Tapi suara itu ada menggema. Seperti itu. Akhirnya pas saya jam 1 gini, Bang. Ada suara. Seperti suaranya. Kayak duk. Duk. Alhamdulillah, saya bilang. Saya bilang, wah, kaki itu udah kram banget kaki, udah nggak kerasa gitu. Saya bangun, pas saya kebangun, saya nengok ke belakang gini, karena kunang-kunang lah ya. Pas saya lihat ke pintu, pingsan saya langsung. Lihat hewan segede kerbau, itu cuma buntut gini aja, bener. Ternyata itu buntut maung, Bang. Buntut maung. Buntut maung. Buntutnya doang itu. Saya udah bersyukur gitu, udah alhamdulillah gitu. Ada orang yang datang gitu ke lokasi itu, karena lokasi itu nggak ada lampu gitu. Dan di depan makam keramat itu ada dapur, dapurnya itu ada bangku, ada meja. Bangku ini di depan gitu, kayak saya begini, langsung pingsan saya. Pas bangun subuh, saya coba untuk mencari makan lah ya, karena nggak ada beras. Saya nggak bawa bekal juga kan. Saya coba untuk bertanya sama warga sekitar, karena di situ nggak ada rumah, Bang. Kalau orang tani itu biasanya ada katanya, ada orang macul. Saya coba untuk bertanya, mana? Kok nggak ada orang satupun, Bang, gitu. Yang macul juga nggak ada, yang nyawa juga nggak ada. Saya bilang, kok tumben-tumbenan? Saya bilang gitu. Siang udah dohor, saya dohor lah. Saya nunggu aja sambil jikiran. Alah, kok nggak ada orang? Perut itu udah lapar gitu, lapar banget. Akhirnya udah mulai sore, asar nih. Nah, saya nengok ke sebelah itu kan ada saung lagi tuh. Oh iya, makam keramat deh sih karena gitu. Malam lah situ duduk gitu. Nah, udah mau maghrib, sholat yang kedua itu aman. Aman, nggak ada hal apapun gitu, nggak ada yang namanya gangguan apapun pas maghrib itu. Tapi habis maghrib itu saya bertujuan untuk jarak ke sebelahnya gitu. Nah, pas jalan di sebelahnya itu, Bang, pas saya duduk, saya biasa uluk salam itu kayak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Rasulullah, Assalamualaikum Nabi Allah, Assalamualaikum Habibullah, Assalamualaikum Marikat Allah, Assalamualaikum Ya Uliya Sultan, Assalamualaikum Sibullah, Assalamualaikum Sibul Makom. Kaulah nyuhunkeun duduk ikhlas, kaulah duduk di dia nyuhunkeun widina sebenarnya. Pas saya tawasul di jam 9 malam, saya udah mulai tawasul.
dan dimulai dengan bahasa kita lah. Saya suka menggunakan wiwitan gitu, sampurasun seperti itu sebagainya. Karena saya tidak bawa rokok, tidak bawa kemenyan, tidak bawa dupa dan sebagainya. Saya seadanya aja. Pas saya mengucapkan summa illa hadrati habibina wa syaifina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa juwajihi wa duriyati wa ahli baitul kiram syaulillahi lamul fatihah. Terus di tengah-tengah tawasul saya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Rambut ke sini, Bang. Ada rambut tuh ke sini, panjang banget. Saya bilang, nih kayak gini contohnya, Bang nih. Nah, ini rambut saya gini. Nah, saya ini kayak rambut saya waktu itu pendek. Jadi kayak gini, ini saya kayak ditutupin rambut. Semua badan saya kena rambut. Saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya melantunkan nada panjang, maka si rambut ini kayak kencang gitu. Kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Makin kencang. Nah, pas pelannya itu, saya di la ilaha illallahnya. Saya bilang dalam hati saya, lanjut, saya bilang gitu. Lanjut. La ilaha illallah. Nah, ini ikutin gerakannya. La ilaha illallah. Nah, ini kayak gini. La ilaha illallah. Pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La, sengaja saya kencengin, Bang. La ilaha illallah. La. Teng hilang. Itu di pas saya nggak tahu berapa yang saya baca. Saya nggak bawa tasbih. Yang saya tahu, saya itu mengucapkan la ilaha illallah itu dengan waktu yang lama. Lama banget itu. Berjam-jam. Sampai rambut ini tuh hilang. Di telinga saya tuh nggak kerasa. Karena waktu itu rambut saya pendek. Di sini nih. Kayak gatal tapi hilang. Tiba-tiba itu hilang. Pas saya buka mata, entah jam berapa, karena saya nggak bawa jam, nggak bawa apa gitu. Saya bilang, apa ya tadi saya bilang itu? Wah, naon deui ieu gitu. Apalagi ini. Nah, akhirnya niat saya 3 hari di situ nggak jadi. Karena dengan gangguan-gangguan gaib tadi kan. Saya capek, saya pagi tidur situ, pagi saya pulang. Pagi saya pulang ke rumah, istri saya ngomel-ngomel, anak saya ngomel-ngomel juga. Dan istri saya bilang, coba tuh nyai air susu gitu. Kan anak saya tuh nyusu kaleng, Bang. Nggak nyusu nyusu ibunya gitu. ASI. Nggak ASI ibunya, karena istri saya nggak ada ASInya kan gitu. Iya nanti saya bilang gitu. Akhirnya saya mau makan nggak ada. Saya belum makan di makam keramat, di makam rumah nggak ada makanan gitu. Jam 11 malam di belakang rumah itu, saya coba untuk aral. Udahlah capek saya bilang gitu. Capek banget ini hidup saya gitu. Langit dituar saya goeng, bumi diperet saya goeng. Jadi kalau bahasa kita langit bahasa emosional gitu. Terus pas saya nginjak tanah, saya bilang itu, siapa lagi sih sebenarnya ini pengisi alam bumi ini selain saya? Itu, Bang. Jam 1 saya masih ingat, karena saya jam 11 itu duduk di situ, 11 malam. Karena nggak boleh masuk ke dalam sama istri, Bang, waktu itu. Nah, pas saya duduk, saya bilang gini, tiba-tiba ada yang gede banget, tinggi besar, itu datang ke hadapan saya, dengan awalnya tadi angin. Kencang angin ke depan saya, terus dia bilang begini, "Hei, manusia, naon sia?" gitu. Saya yang waktu itu lagi capek, lagi frustasi, putus asa dengan hinaan, dengan kondisi saya yang tidak menemukan titik jalan yang baik gitu. Aing mah lain hayangnya nanaon, hayangnya selain aing sahadi ternyata sia. Hei, gini nih sama saya. Nah, tiba-tiba saya masuk ke dalam perutnya. Itu seperti King Kong besar banget gitu. Dia gini nih. Akhirnya saya masuk ke dalam perutnya itu, tiba-tiba saya pas melek gini, ada bangunan tinggi, Bang. Tinggi banget bangunan itu.
Kurang lebih bangunan itu kalau dihitung ukur tuh 20 meteran. Tapi pas buka pintu, buka pintu rumah di awal itu. Dan Bang tahu Bang, warna rumahnya semuanya warna coklat kayak gini nih. Warna abu. Semuanya warna coklat, kuning abu gitulah. Itu rumah nggak ada yang beda, semuanya sama. Pas dia keluar, ternyata itu teman saya waktu kecil. Dia ngomong, "Awang, di dia, ayo Kak dia, main lagi," katanya. Oh saya nggak berani, saya bilang. Dia bilang kemana tuh? Saya diajak lah ke beberapa rumah, gitu, dikenalin gitu. Dan mereka Bang tidak menggunakan baju seperti kita. Mereka itu menggunakan kayak seperti karung goni. Jadi bajunya itu lurus ke bawah. Lurus, ininya nggak ada tangan. Jadi kayak baju panjang, bolong gitu. Dan semuanya sama, mau laki-laki dan perempuan. Tapi kulitnya itu kulit sawo matang. Kayak putih bukan, hitam manis juga bukan, kayak pias aja gitu. Saya diajak kenalan saya sama ada satu namanya Dewi. Nih, ayo Dewi ya katanya yang kenal yang sia katanya gitu. Oh ya kata saya bilang gitu. Nah Dewi itu ikutlah sama saya Bang ke satu lokasi, dan lokasi ini seperti ini kayak lurah gitu. Dia itu kayak ada dengkotnya di situ gitu. Dan bangunnya cuma dia doang yang beda dibandingkan yang lain. Kalau masyarakat biasa itu bangunan biasa, tapi kalau suhunya puun beda. Dia kayak ada satu lagi gini lagi gitu. Nah kalau yang biasa satu doang gini. Ada atap ke bawah, tek itu udah doang. Tapi kalau ibaratnya orang yang berada lah gitu, dia beda satu. Tapi setiap dia datang lewat kita nggak boleh begini, harus begini. Nah kebetulan saya pas mau ke situ, tiba-tiba nih ada puun lah namanya gitu ya. Dia baru datang dan ada suara gini nih, trak gitu. Jadi kayak trak gitu. Nah saya disuruh tunduk, disuruh begini, disuruh nundukin kepala gitu. Saya bilang, kurang, duduk, nggak boleh gitu. Ulah. Saya tunduk aja begini. Pas saya bangun gini, saya langsung dipanggil. Kali ya gitu. Kesini kamu gitu. Saya langsung dianterin sama ini. Nah, si pengawalnya Mbah ini kayak Mbah lah, saya panggil Mbah lah. Manggil saya, langsung ke dalam. Pas di dalam saya disuruh milih. Ada perempuan, ada kayak cahaya, dan ada kayak apa ya, benda-benda cengkrong gitu. Kalau kita mah. Apa tuh? Cengkrong itu kayak arit. Oh ya. Nah. Dia, "Sia ka dia nek naon?" katanya gitu. "Hayang naon sia ka dia?" gitu. "Henteu bah, dari naon?" gitu. "Tuh, bisi nek moal topi ka tukang" gitu. Saya suruh milih, ada perempuan, ada cahaya, ada cengkrong di situ. Enggak, saya enggak bilang gitu. "Aku sayang mua mah, itu sih baik deh. Kayak sih lamun butuh aing ka dede gitu. Kamu kalau butuh nanti kamu kesini lagi gitu." Saya disuruh keluar lagi. Itu perempuan Bang di dalam ruangan itu, karena kita masuk ke dalam, ke ruangan panjang, tapi anehnya Bang, di itu tuh nggak ada kamar. Jadi ruangannya itu bablas aja, nggak ada kamar gitu. Kalau kita kan ada sekat-sekat ya, kalau dia nggak, cuma ada tiang satu gini, setelah itu blas. Dan itu jaraknya ada 20 meteran kali Bang. Jarak sana tuh jauh banget gitu. Mana? Dan itu banyak di dalam isinya itu kuning emas semua. Jadi warna kuning emas itu. Saya tidak tertarik dengan yang namanya dunia waktu di dalam itu. Tidak tertarik dengan namanya emas, tidak tertarik dengan namanya perempuan, tidak tertarik dengan benda. Saya di situ ngobrol, ketemu, udah gitu. Padahal di situ waktu saya butuh ekonomi gitu. Saya butuh perhiasan, saya butuh uang gitu. Akhirnya pas saya, ayo Kak dia, wah balik. Saya dibuka pintu, subuh. As-salatu khairum minan naum. Tiba-tiba saya pulang ke rumah subuh.
masuk ke dalam. Saya bilang, oh iya, saya kan masih, oh ini kan saya nggak boleh ceritain, nggak boleh cerita waktu di dalam itu sama teman saya itu. Udah cerita ke saya ke dia gitu. Waktu itu saya masuk ke dalam rumah, terus saya coba untuk istri, saya mau bilang jangan ya. Oh jangan dulu deh, saya bilang. Lagi tidur. Tidak. Pas siang, Bang, anehnya saya keluar rumah, tiba-tiba istri ada yang nganterin uang. Total 7 juta uangnya. 7 juta. 7 juta. Dan saya disuruh ke makam Syekh Umar. Di kampung saya itu ada makam keramat namanya Syekh Umar. Dan anehnya ketika saya pergi ke Syekh Umar, istri saya itu suka dianterin uang. Orang itu nggak tahu siapa. Kata orang itu titipan dari saya. 7 juta. Dan sekarang uang itu masih ada, masih saya simpan. Istri saya meskipun orangnya rewel dalam segi ekonomi ataupun dia orangnya nggak mau ngeduluin gitu. Dan katanya ada setelah saya ke makam Syekh Umar sorenya, saya berangkat, dia datang. Ya titipan ti awang gitu. Titipan naon dia? Pas dibuka sama istri saya uang 7 juta. Sedangkan saya di Keramat, saya nggak ketemu sama siapa-siapa. Pas saya pulang, malam saya pulang karena saya ada ngasih uang juga, saya di Keramat kan, 200.000 kan, saya pulang. Siapa itu? Teman lah. Saya ketemu teman di Keramat. Lur, alhamdulillah bukan milik rezeki. Nah setelah saya kejadian saya masuk dimensi itu, kok banyak orang tuh kayak ngasih uang gitu lah. Saya di Keramat lagi ngobrol begini, saya rokok dikasih, uang dikasih. Uang 200.000 itu sangat gede banget buat saya itu. Lur, nuhunnya. Saya nggak nolak lagi waktu itu. Nggak, jangan gitu. Bener-bener saya ambil itu, uang itu. Karena udah hampir 3 bulan saya nggak megang uang gitu. Nggak pernah megang uang 100.000 gitu. Akhirnya, Lur, pulang balik gelanya, saya pulang dulu gitu. Saya mau ngasih uang saya ke istri ini gitu. Oh, pakai motor tuh, kata gitu. Pakai motor istri teman saya. Pas saya nyampe ke rumah, kata istri saya, duit saya, duit? Tadi ada yang kesini, kata. Jarak dari makam ke rumah itu cuma 20 menitan lah Bang, dekat. Pas saya nyampe rumah, istri saya ngomong, ini uang dari mana? Gitu. Saya bilang, nggak tahu, saya cuma dikasih uang 200.000 nih. Ini ada uang kata 7 juta, Saya takut ini tumbal, takut apa kan gitu, takut ada orang yang sengaja buat ngasih uang terus dihabisin ketika habis. Udah parno pikiran saya karena saya dititipin sama Uwa. Yeah. Ketika ada yang ngasih apapun ke rumah jangan diambil gitu. Istri saya ngambil Bang. Tapi ngambil juga sama dia nggak dikadalemin, ditaruh di luar. Oh. Kan dibungkus sama kertas warna coklat tuh, tebal kayak gini kan. Disimpan lah masih saya di atas pintu. Saya pun nggak berani makainya. Itu kejadian di hari itu Bang, ada yang ngasih uang itu banyak banget. Tiba-tiba teman saya nih si Godak nih ke rumah nganterin motor sama uang 3 juta. Katanya ada dari Kang Badru katanya. Setelah 2 jam kemudian saya dianterin uang lagi. Teman saya 2 juta. Itu murni. Ini Godak teman saya lagi murni nih. Si hari ini datang ke rumah itu nyamperin uang. Dag, itu mana ya Kang Badru katanya gitu. Lur, urang buka rezeki itu serangan. Setelah saya kejadian di malam itu rezeki itu datang terus menerus Bang. Jam pertama si Godak itu datang jam 3:30 sore. Si Heri itu datang jam sudah maghrib. Datang dia itu sama istrinya nganterin uang 2 juta. Saya ini dari mana, buat apa? Buat Dinsia katanya. Aing bukan milik rezeki. Oh, nuhun. Uang 7 juta itu masih saya simpan. Saya bilang jangan, ini takut orang nitip gitu kan. Uang 3 juta saya kasih istri saya ambil 1 juta lagi, yang 2 juta saya kasih saya ambil 5.000. Saya pegang uang 1.500.000. 1.500.000 ini Bang, saya buat saung di belakang rumah saya. Saya beli kayu, saya beli alat-alat untuk bikin saung kecil, buat saya duduk itu riado lah gitu ya.
Setelah 3 hari bikin saung, saya tepatin malam keduanya, pas saya duduk di saung itu, tiba-tiba kejadian yang sama yang di awal itu. Yang hari pertama saya ketemu dengan sosok makhluk tinggi besar itu. Sosok makhluk tinggi besar itu ada lagi, Bang. Di lokasi yang sama. Saya pas keluar gini, wih, sebenarnya saya digini lagi. Jadi kayak ditarik, dibetot gitu, Bang. Masuk ke dalam, pas saya masuk ke dalam, tetapi pas saya masuk ke dalam, pertama itu sesuai di awal. Tapi pas saya ngelangkah ke beberapa langkah, tiba-tiba nggak ada rumah. Itu seperti hamparan bunga, padang pasir. Itu plong, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada satu orang pun. Jalan kurang lebih 2 jam. Teman saya yang 3 orang itu nongol lagi di depannya. Dia bilang, "Hei, Bang, sini. Main serodotan yuk," gitu. Nah, setiap saya nolak, dia marah. "Oh ya udah, ayo," saya bilang gitu. Akhirnya saya ikutin dia lah. Ada pohon, yang pohonnya itu bisa dibuat untuk ditumpangin gitu. Dari atas sampai ke bawah. Tetapi ketika sudah sampai ke bawah, Bang, tiba-tiba di dalam satu ruangan gelap, redup-redup gelap lah gitu ya, gelap. Setelah saya masuk ke dalam lagi, kita bisa ngelihat perhiasan lagi. Saya ditawarin lagi kan, kata saya nggak mau lah, saya bilang gitu. Balik. Udah ya, gitu. Saya masuk lagi, pas saya mau buka pintu nih, pas mau keluar, itu pasti di belakang saung itu pres gitu. As-salatu khairum minan naum gitu. Selalu seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, selalu adzan subuh. Ini udah beberapa hari saya masuk ke beberapa alam gaib itu, Bang. Jadi di mana hari yang ketujuh itu, mereka itu kayak kumpul gitu. Kayak kumpulnya, saya dipanggil lagi kan. Setelah jam 11 malam, saya dipanggil lagi. Kayak ditarik lagi, pas saya masuk ke dalam, itu mereka kayak udah kumpul gitu. Kayak kumpul keluarga gitu. Dan ada sosok wanita lagi yang di awal pertama saya kenalan itu namanya Dewi. Ketika saya lagi duduk, tiba-tiba Dewi nganterin makanan lah gitu. Dan makanannya itu beda dengan kita gitu. Ini kita kayak wafer, dia itu kayak wafer gitu, Bang. Nah, bentuknya kayak tempe tapi gepeng gitu. Dan itu dimakan oleh mereka gitu. Dan airnya beda sama kita. Airnya kayak merah-merah gitu semuanya. Ternyata yang ngobrol sama saya ini sesepuh itu anaknya namanya Dewi. Dia punya orang tua sesepuhnya. Jadi itu anak bapak cina gitu. Oh, nya. Kumaha lamun Dewi diajak cina gitu. Geus boga pamajikan. Saya udah punya istri, saya bilang gitu. Nggak apa-apa katanya gitu. Nggak apa-apa kok, nanti saya temenin kamu gitu. Saya nggak berani gitu. Kalau yang terbaik itu istri saya terus kan. Dewi itu cantik. Saya bilang, "Pak, saya takut." "Nggak apa-apa," katanya. "Ikut aja dia. Nanti dia ngebantu kamu," katanya gitu. Akhirnya Dewi datanglah ke saya, duduk sama saya, Dewi ini. Dewi nggak ngomong, diem aja. Dia cuma ngomong, dia cuma bahasa gini. Sabar gitu. Itu doang. Nah, setelah saya ngobrol, baru diceritain lah sama Abah kan, Mbah ini bilang gitu ya. Yang pertama ketemu saya, yang masukin saya, namanya Ki Bongkuwek. Datang dia, muka pintu, badannya kecil. Dengan menggunakan baju hitam, celana hitam, baju hitam. Kayak sarung sengkot begini. Ya, ke saya kan, ke depan saya. Tapi anehnya, kupingnya itu beda dengan kita. Jadi kupingnya ini kayak gini. Nggak ada gerak seperti ini. Iya. Urus aja begini. Sama semua sama, cuma saya yang beda. Nah, si Ki Bongkuwek ini bilang ke saya, tadi gitu. Sia, lamun hayang sugih, lamun hayang sukses, tempat nu paling didiukan gitu. Bahasa seperti itu. Dewi ini diajak sama saya nih. Ya udah kan, saya ngajak nih. Saya gandeng dia, pas saya mau pamitan, saya dikasih sesuatu.
bulat kecil tapi nyala banget gitu. Dimasukin ke air bang. Pas dimasukin ke air saya minum. Disuruh minum katanya. Bang minum bang katanya. Saya minum. Pas saya minum bang, itu badan saya itu kayak disetrum. Oh gitu. Pas saya diminum pas gini, oh ternyata saya ada di bawah pohon pisang. Pas saya sadar saya ada di pohon pisang. Dan itu bukan waktu subuh lagi. Udah mau terang. Oh, siang. Udah siang. Saya gemeter begini. Oh, nah dan itu ada tempatnya saya ngamuk-ngamuk itu di situ. Kan lokasinya gini, Bang. Ini kebun. Ini kesini kayak pohon sereh. Nah, saya di situ, Bang. Di sini atasnya ada pohon pisang. Saya ini kayak jengker kayak begini nih. Saya bilang, Astagfirullahaladzim, mana yuk? Gitu. Oh ngimpi gitunya gitu. Tapi bang, yang saya pegang itu masih ada. Saya dititipin barang sama Abah itu masih ada. Nih cekel, si Dewi ngasih, si Abah itu ngasih, ada beberapa orang yang ngasih lagi gitu. Dan yang saya pegang itu benda kecil lah, benda kecil banget itu. Dan ketika saya sadar itu masih ada. Katanya disuruh ditanam kan, dia tanam didinya di lokasi eta gitu. Nah pas saya sadar, pas saya bangun, sadar, saya simpan dulu bang di bawah saung itu. Saya gali, saya simpan di situ benda itu. Itu dapat ngasih Ki Bengkuwok. Nah Dewi yang waktu itu saya genggam tidak ada. Saya cuma genggam benda itu gitu. Jadi saya disuruh megang itu bukan megang Dewi ternyata, disuruh megang ada benda kecil, bulat, merah gitu. Saya simpan begini dan pas saya bangun, saya masih gini aja. Karena saya ingat saya itu bahwa di tangan saya ini bukan apa-apa, tapi tangan Dewi gitu. Wah, gitu. Pas saya lihat, mana deh? Ada benda kecil. Nah, saya masih ingat disuruh ditanam di bawah saung. Saya tanam di bawah saung, Bang. Dan setelah itu, alhamdulillahnya kerjaan apapun yang saya datengin selalu jadi. Setelah 7 hari itu saya tidak mengalami yang namanya masuk ke alam gaib lagi. Sampai istri saya ngomong, emang kemarin kemana aja gitu. Nyangkanya saya itu jual tanah gitu, jual rumah orang tua gitu kan. Tiba-tiba aja itu mah. Saya bertemu dengan temen ini nawarin barang ke saya tawarin lagi jadi. Terus saya ketemu sama si A, si B, nawarin tanah, nawarin apapun yang saya tawarkan jadi semuanya. Oke. Nggak ada yang nggak jadi. Di situ saya dapat keuntungan kayak 10 juta, 5 juta, 20 juta. Waktu saya belum melahirkan, anak ibu saya melahirkan, sangat minim sekali. Tapi setelah saya mengalami kejadian saya masuk ke alam sebelah selama 7 hari berturut-turut, Bang. Ada orang datang pengen dijualin motor, mobil, tanah. Dengan seketika langsung jadi. Tidak ada yang nggak jadi. Setelah itu. Dan uang yang dititipin 7 juta itu sampai sekarang masih saya simpan. Dan di uang itu tulisannya Arab semua, ada Arab-Arabnya. Oh. Dari alif sampai hamzaya seperti itu. Itu sebenarnya kami rahasiakan. Belum kami ceritakan ke siapapun. Karena sifatnya privasi, karena di situ tuh ada tulisan alif, ba, ta, sa. Satu lembar, satu huruf gitu. Dan itu kejadian yang membuat saya ini mengerti ternyata mereka itu ada. Oke. Dan mereka bisa diajak komunikasi hanya untuk tadi. Kalau sayanya serakah mungkin waktu itu saya nggak akan pernah bisa pulang, Bang. Dan itu bukan saya aja katanya. Ada beberapa yang sudah terlewat karena di dalam alam itu ada penjara juga. Oh. Cuman saya nggak dikasih tahu.
nggak diajak ke lokasi itu. Pas saya ngobrol kayak begini sama Kibok, ngomong dia cerita, kalau seandainya saya waktu di dalam itu saya mau ambil wanita, saya nggak akan bisa pulang lagi. Oke. Cuman Raga yang hanya beberapa hari lalu meninggal seperti itu, dengan kosong, jiwanya di situ saya gitu. Alhamdulillahnya saya ketika saya masuk ke dalam itu saya tidak mau apapun gitu. Jadi hanya sekedar saya pengen tahu, dan bukan saya aja, banyak sebelum saya ada lagi. Dan itu hanya turunan gitu. Oh, oke. Dari tahun ke tahun, puluhan tahun. Jadi turunan ini ada punya 5 ini punya ini, dan itu ada di situ semua. Di dalam penjara itu. Ada yang lolos, ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Dan saya salah satunya termasuk turunannya gitu. Oke. Gitu. Silakan minum dulu, Kang. Iya. Kang Awang sambil nanya nih, tadi kan dibilang ada sosok hitam besar di belakang rumah ya, di kamar mandi. Di belakang rumah. Di belakang rumah. Itu tuh sebetulnya siapa sih? Dari kapan ada di situ? Dia sempat cerita, dia itu pangajejeh. Apa itu? Pangajejeh itu makhluk yang menyelimuti lingkungan itu gitu. Oh, berarti sudah ada dari situ sejak lama. Udah lama sekali. Oke. Udah lama, sebelum saya, sebelum mertua saya, sebelum abah saya katanya gitu. Saya itu paling dulu di sini. Itu kata siapa? Kata Ki Bengkuak. Oh, kata dia ngomong sendiri. Iya. Ngasih tahu sama Kang Awang. Masih tahu. Tapi Kang Awang pernah konfirmasi nggak ke keluarga itu, kayak ke ibu, ke bapak, atau ke nenek kakek gitu? Cerita nggak sih tentang sosok itu? Cerita, saya cerita ke Uwa. Dan Uwa ngomong iya. Bahwa ada yang namanya Ki Bengkuak diceritakan gitu. Dulunya manusia kan gitu. Oh, dulunya manusia? Dulunya manusia. Seperti apa masa hidupnya? Itu sih cerita ya. Uwa saya juga dapat cerita dari kakek Uwa saya gitu. Katanya dulu itu waktu zamannya entah zaman apalah gitu. Ki Bengkuak itu diasingkan gitu. Dari satu lagi karena kondisi badannya bungkuk gitu. Nggak ada yang suka, nggak ada yang ini. Akhirnya dia nggak tahu, saya juga tiba-tiba di situ aja gitu. Jadi setiap saya pergi dia ada gitu. Ke Bengkuak. Bahaya orangnya. Gitu. Kalau perwujudannya seperti apa selain hitam besar? Kalau seperti kita nih, kalau dia lagi biasa seperti kita, cuman kurus gitu. Orang tua gitu? Orang tua kurus, pakai celana hitam, baju hitam, cuman sarung diginiin. Oh, nggak dipakai kayak gini? Nggak dipakai gini, jadi miring gini bang. Dan Ki Bengkuak itu suka bilang begini, lamun barang berek, lamun diberek, kudu barang berek deh gitu. Oh, oke. Nah, diceritain sama Abah itu pasti Awang diceritakan lamun diberek kudu barang berek deh. Dan gua pernah mengalaminya. Oh. Gitu. Nah, tadi kan ada uang 7 juta tuh, ada tulisan Arabnya. Iya. Berarti bukan uang Indonesia dong? Uang Indonesia? Tapi ada tulisan Arabnya? Arab. Tulisan tangan? Oh, tulisan tangan? Iya. Bukan memang cetakan? Bukan. Semua uangnya ada tulisan? Ada tulisannya. Sama tulisannya? Iya. Beda-beda. Oh, beda-beda? Beda-beda. Tapi tulisan Arab semua? Arab. Dan itu yang hanya mengerti cuman keluarga kita doang. Ada fotonya nggak sih? Enggak. Oh. Enggak saya foto karena privasi. Nah, inilah yang sebut ilmu palaknya itu di situ saya ngambilnya. Itu titipan katanya. Itu jangan sampai diperjualbelikan dan cukup dijaga aja. Sampai sekarang saya laminating semuanya. Saya bungkus rapi karena hebatnya istri saya itu dia bisa ngejaga uang itu gitu. Sehingga ada beberapa uang yang nyusul gitu. Ada juga yang mau beli katanya itu indung duit katanya gitu. Saya bilang enggak, jangan. Saya takut ketika saya tidak amanah ada sesuatu yang diambil dari saya gitu. Saya bilang gitu. Cuman gua nyaranin waktu di dalam itu Awang ngambil apa aja, nggak ngambil apa-apa saya bilang gitu. Waktu itu cuma bilang, untung nggak ngambil apa-apa. Dan waktu tadinya mau nyaranin ke saya gitu. Kalau apa namanya, Awang pergi satu lokasi tiba-tiba nggak itu, jangan mau ya. Nggak, yang nyaranin itu ibu gitu. Ibu itu sudah punya siloka bahwa saya itu diantrin cuman tulangnya doang. Dan ternyata tadi
itu kembali ke urutan yang pertama ketika saya pergi ke Merak. Tiba-tiba saya ke Parung Panjang dan tiba-tiba saya ada di Merak gitu. Ke situ. Oke. Nah, tadi kan bilang nih sebelum menikah kan emang sudah kerja ya. Tapi tiba-tiba 40 hari kan nggak kerja kan. Itu kenapa 40 hari nggak kerja? Ya dengan cara tiba-tiba aja. Saya itu kayak malas kerja gitu. Nggak mau ngapa-ngapain gitu. Ada aja kalau mau berangkat kerja, entah ban bocor nggak jadi kerja gitu. Pokoknya sebulan deh bang. Sebulan itu saya nggak aktivitas. Setelah saya mau aktivitas lagi, bos saya tidak mau memperlukan lagi. Jadi statusnya bolos dong? Bolos. Cuti juga bukan cuti itu mah. Bener-bener nggak kerja aja gitu. Dan saya tahu di perusahaan itu saya pegang gitu. Waktu itu saya yang pegang. Tapi pada saat nikah memang udah kerja kan? Makanya Udah. istri mau nikah kan? Iya udah kerja. Saya tipikal pekerja dari dulu kan. Saya dari keluar sekolah nggak pernah yang namanya nggak kerja. Nganggur tuh nggak pernah. Nganggur ya seminggu kerja lagi langsung gitu. Nggak pernah nganggur bulan, nggak. Seminggu saya harus punya kerjaan lagi nih. Kerja apapun itu gitu. Saya tipe pekerja orangnya. Setelah saya menikah, saya tidak bekerja, Pak. Alasannya ada aja itu. Tiba-tiba dan saya sakit, tiba-tiba istri saya pengen diantar ke sini lah. Sebulan itu berturut-turut ada aja itu kejanggalan. Sehingga saya ketika masuk kerja lagi, perusahaan itu dia bilang tidak butuh saya lagi. Ya udah saya bilang gitu. Saya mau ngambil barang saya aja gitu. Saya mau ngambil alat-alat saya aja gitu. Setelah pulang itu saya bingung mau kerja apa, saya bilang gitu. Padahal kan kerjaan kan banyak, tapi dibuat mentok loh gitu bang. Dibuat mentoknya saya bingung mau kemana nih arahnya nih gitu. Jadi nggak bisa berpikir panjang gitu. Kalau sekarang kan, kalau nggak ada sini gitu. Itu nggak ada. Jadi di bawah hawanya itu udah di rumah aja gitu. Gitu aja dan gitu aja gitu. Kan uang makin menipis makin habis bang. Dan itu saya sudah dengan berbagai ikhtiar gitu. Sampai saya mau kerja bangunan kan tadi saya bilang. Mau saya kerja bangunan, mau saya kuli ngurut. Sampai kuli ngurut saya bilang gitu. Apalagi saya ini kerjanya gitu. Kan Kang Awang ini setelah mengalami ini cerita ke semua keluarga. Dan keluarga pun ada yang ngalamin. Percaya gitu ya. Tapi pernah nggak cerita ini ke tetangga atau ke yang lain? Ada nggak yang nggak percaya dengan Kang Awang ini pernah masuk ke alam gaib? Saya nggak menceritakannya. Nggak menceritakan tetangga. Karena saya sudah dititipin kan sama uang saya. Jangan ceritakan siapapun katanya gitu. Itu sudah kejadian yang 11 tahun, hampir 11 tahun kan. Dan saya cuma menceritakan di keluarga, abah, sini aja. Ini yang pertama perjalanan ini saya ceritain nih. Di Jalan Buntu ini pertama kali. Jalan Buntu ini pertama sekali saya menceritakan perjalanan hidup saya. Kang Awang nih pernah masuk alam gaib. Baru pertama ini. Baru pertama kali saya menceritakan di ruang yang terbuka ini khusus untuk Jalan Buntu ini. Tapi kalau misalkan Sobat Buntu ada yang nggak percaya dengan alam gaib seperti itu gimana? Itu haknya masing-masing. Saya hanya menceritakan perjalanan hidup saya. Di mana ada yang namanya uji coba itu selalu ada. Dan ketika kita dihadapkin dengan berbagai jenis hormon ataupun bentuk rupa, jangan sampai tergiur gitu artinya. Ini hanya menceritakan realita kehidupan yang seharusnya tidak terjadi lah. Saya juga pengen normal hidup saya gitu. Oke Sobat Buntu, saya mau tanya nih buat kalian semua. Kalian percaya nggak kalau sosok manusia seperti Kang Awang pernah diajak masuk ke alam gaib? Silahkan isi komentar pendapat kalian. Kang Awang, terima kasih nih sudah datang ke Jalan Buntu. Sama-sama. Dan sekarang sudah stabil nih. Sudah istiqomah nih. Alhamdulillah. Saya mau minta satu pesan nih buat Sobat Buntu semua dari semua pengalaman Kang Awang yang sudah dialami. Silahkan. Kalau kita pengen diberikan kasih sayang yang tulus, maka jangan memberikan syarat apapun kepada orang terdekat kita. Terimakan dia dengan ikhlas, tanpa tapi. Tanpa tapi. Oke. Kang Awang, terima kasih. Itu saya kirain pendek nih, tapi panjang banget rambutnya ya. Iya. Berapa tahun tuh? Udah hampir 8 tahun. Nggak pernah dipotong? Udah beberapa kali.
Tapi nggak pernah dipotong pendek? Nggak pernah. Dikit-dikit aja Dikit-dikit gitu? aja ya. Syarat? Apa emang udah style? Enggak. Karena dengan cara gondrong ini ya tadi kita berbeda aja dari yang lain gitu. Oh gitu. Iya. Tapi yang warnain siapa itu? Ini saya sendiri sih, saya pengen seperti ini. Oh serius? Iya. Bisa warnain sendiri? Enggak, maksudnya saya sendiri, pemikiran saya sendiri lah gitu. Oh, tapi orang lain yang warnain? Iya, ini kan highlight sebenarnya. Oh, di highlight ya. Highlight ya. Tadinya kan saya menggondrong ini karena saya menjaga perasaan istri lah ya. Kalau pendek itu takut jadi playboy. Oh gitu? Gitu ya. Kalau panjang enggak? Justru ditakutin, malah sebaliknya sekarang. Gondrong itu sangat bahaya Kak ternyata. Oh gitu? Iya. Oh, jadi ini nggak akan pernah dipotong? Enggak. Sampai kapan? Sampai saya bosen mungkin seperti itu. Oke Kang Awang, pokoknya terima kasih Iya. sudah datang ke Jalan Buntu dan terima kasih sudah cerita, mempercayakan ceritanya di Jalan Buntu. Nanti kapan-kapan mampir lagi buat cerita. Salam buat keluarga dan istri di rumah. Terima kasih Kang. Yuk, sama-sama. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Kang Awang nih. Dan buat kalian yang ingin ikutan cerita juga di Jalan Buntu, langsung aja merapat ke DM Instagramnya Jalan Buntu atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan buat kalian nih, pokoknya jangan pernah bosan-bosan buat nontonin video-videonya Jalan Buntu. Jalannya memang buntu tapi rezekinya jalan terus.